أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini ya teman-teman, jadi ngandelin Allah. Kalau kita makin kuat mengandalkan Allah, makin mudah urusan kita. Masalahnya yang kita belum terlalu paham mungkin, gimana sih cara ngandelin Allah? Ya kita pengen nih mengandalkan Allah, tapi caranya gimana? Satu, caranya selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniatkan sesuatu karena Allah, innamal a'malu binniyat, maka nanti kalimat berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasul, pasti akan ditolong oleh Allah dan sampai kepada Allah. Ini artinya kita libatkan Allah dengan niat. Saya menikah karena ingin misalnya supaya halal hubungannya, supaya saya bisa meninggalkan dosa-dosa, supaya saya tidak lagi terkena fitnah akhir zaman, supaya karena menjaga diri, perempuan menjaga ifahnya, laki-laki juga menjaga dirinya seperti Yusuf, seperti Yahya dan yang lainnya. Kalau kita niatkan karena Allah, Allah mudahkan. Kedua, saya pengen menikah kalau karena Allahnya, pengen nanti di akhirat ada yang menyambut saya di pintu surga. Jadi begitu kita masuk pintu surga, dia udah duluan. Dari tadi ditungguin kemana aja sih? Ya. Oh enggak, tadi mah banyak yang dihisap sih. Hisap apa? Kan akang mah orang kaya gitu. Masih sombong depan pintu surga. Mungkin nggak jadi masuk ya. Kan nggak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong sekecil zarrah. Jadi nggak mungkin adegannya kayak gitu. Wah kangen, 500 tahun gak ketemu, iya kemana aja? Ya saya soalnya di timur, kamu di barat. Akhirnya kita ketemunya di pintu surga, terereng gitu ya, lari gitu. Hujan-hujanan, ini ya ada jadinya. Ini supaya niatnya nanti di surga juga kita udah punya pasangan. Daripada di surga masih ta'aruf-ta'arufan kan ya? Sudah ta'aruf dulu. Ini malaikat apaan tuh? CV saya. Gitu. Oh ya, dikumpulin malaikat. Ini CV siapa yang mau nih? Kan susah, mending di dunia dulu. Walaupun di surga pasti Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin membiarkan kita hidup sendiri di surga. Pasti ada pasangan. Cuman kalau enggak nikah di dunia, nikahnya di surga. Kalau ternyata udah habis jatahnya dari manusia, dikasih dari yang la yamsashunna insun qablahum wala jan, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya, yaitu hurul ain, yang bermata jeli, namanya bidadari. Kalau bidadara, saya nggak tahu hadisnya. Jadi kemungkinan nggak ada. Yang ada adalah laki-laki dunia yang nanti akan menjadi pangeran-pangeran surga. Dan di sana juga ada wedding. Nanti ada prewed. Ada prewednya tapi soleh ya, syar'i gitu ya. Nanti yang jadi walinya siapa? Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Kalau sekarang kita susah nyari wali, kenapa? Nikahnya nikah lari kan susah nyari wali tuh. Kalau di akhirat Allah yang nawarkan, biar aku aja yang jadi wali. Malaikat, kalian jadi saksi ya? Ya. Saya nikahkan hamba saya bernama Fulin binti Fulan dengan kamu dengan mahar satu istana atau satu kerajaan di surga. Saya terima ya Allah. Apanya terima? Ya itu, yang itu. Lupa namanya juga gitu ya. Saking bahagianya, saking berbunga-bunga. Ini kalau misalnya kita mengandalkan Allah, enggak usah khawatir. La tahzanu, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama orang yang niatnya karena Allah. Satu. Kedua, kalau kita pengen melibatkan Allah, pantaskan diri kita. Selain niat, pantaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menolong hambanya sesuai dengan usaha hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepada Allah sehasta, maka Allah mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang datang dalam keadaan berjalan, Allah datang kepada dia dalam keadaan berlari. Artinya Allah itu tergantung gimana usaha kita. Makin kita pantas, makin kita soleh, makin kita dekat sama Allah, makin Allah mudahkan urusan kita.
Karena tidak ada kemudahan di sisi Allah kecuali didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita dapatin kemudahan dari Allah itu hanya dengan berhayal. Imam Hasan Al-Basri dulu pernah ngelihat seorang anak muda jomblo lagi duduk di pinggir sungai, ngelempar-lempar batu ke dalam sungai sambil bilang, "Ya Allah, nikahkan saya dengan bidadari. Nikahkan saya dengan bidadari." Jadi dia jomblo fisabilillah tuh. Duduk samping sungai. Lemparin. Gitu. Banget wajahnya lempeng gitu. Ya, jomblo. Ini ciri-ciri jomblo nih. Kalau wajahnya udah nggak lempeng, udah ini udah nggak jomblo berarti nih. Kalau yang masih, jomblo tuh. Nah, lempar-lempar batu ke dalam sungai. Terus Imam Hasan Al-Basri lewat nanya, "Mabik, kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu mengucapkan ya Allah nikahkan saya dengan bidadari tapi sambil ngelempar batu ke sungai?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Mintalah dinikahkan dengan bidadari dengan beribadah kepada Allah dan perbaiki dirimu." Artinya dekatkan diri kepada Allah, bukan cuma sekedar berhayal, ngomongnya setinggi langit tetapi hubungannya dengan Allah itu jauh sekali. Ya Allah tolong saya, doanya tuh bagus tetapi kehidupan dia tidak dekat dengan Allah SWT. Allah wali bagi orang-orang yang dekat kepada dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dikasih jalan keluar. Dekatkan diri kita kepada Allah. Tingkatkan kapasitas kita yang tadinya hafalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hafal juz amma. Kalau misalnya ceweknya syarat suami saya, suami idaman, hafal Al-Qur'an 30 juz. Dia kasih syarat kayak gitu. "Oh, Neng, saya siap. Siap 30 juz, siap. Tapi mulai hafalnya setelah kita nikah ya." Ya, gitu. Jadi Neng yang mentasmi, kan enak tuh ditasmi sama dia. "Mau surat apa Kang?" "Terserah Neng deh," gitu. "Hah, maksudnya udah hafal semuanya?" "Enggak, maksudnya baru mau hafal surat terserah Neng," gitu. "Ya udah Kang, surat ini aja Ar-Rahman." "Wah, enak tuh Ar-Rahman. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban." Jadi Akang udah hafal Ar-Rahman kan? Udah, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Cukuplah ya Ar-Rahman gitu kan ya. Mau dustain yang mana lagi gitu. Udah, oh gitu ya Kang. Dia minta Al-Muluk, minta Al-Kahfi, minta Yasin. Yang penting kita jangan salah paham terhadap Al-Quran. Neng mau hafal surat apa? Yasin. Innalillahi wa inna. Bukan. Yasin mah bukan surat untuk hanya orang meninggal ya. Jadi jangan asal disebut Yasin sama dengan kematian. Gak harus. Kadang juga dibaca untuk orang meninggal. Terutama ketika sakaratul maut, bacakan surat Yasin. Karena hadis Nabi, "Iqra'u surata Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian supaya memudahkan sakaratul maut. Tapi yang udah mau meninggal nih ya, jangan orang lagi sehat-sehat, Yasin. Kenapa lu? Biar berkurang satu saingan gitu, dibacain Yasin. Jangan. Kalau yang lagi sakarat doang bacain Yasin. Kalau nggak sakarat jangan. Dan ciri-ciri sakarat tadi bangetnya tuh sakarat hati, sakarat perasaan, nggak bisa move on. Intinya tingkatkan kapasitas kita dan menghafal Al-Quran setelah menikah itu seru. Baca Al-Quran habis maghrib sampai ke isya, atau baca Al-Quran menunggu waktu subuh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang mat. Yang mana mat? Yang ini tunjukin gitu ya. Oh ini namanya mat gitu. Jadi banyak candanya daripada ngajinya. Canda aja, kita kok baru satu ayat ya. Ya akhirnya cari guru tahsin aja deh. Gak beres soalnya kalau berdua. Ngafal Quran, setoran. Kalau perlu setorannya yang satu, ini perlu dibahas kayaknya. Saya pernah mendengar istri saya ngaji. Apalagi kalau di perjalanan. Ngajinya, ya udah saya tidur aja, dia ngaji. Yang kencang lagi dong suaranya. Nah kencang kok. Berarti kurang dekat suaranya wajahnya deketin lagi biar kedengaran. Deketin aja gitu ya. Biar oh ya udah kedengaran. Ini ngaji kalau udah menikah. Kalau belum nikah, ngaji aja sendiri sambil ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak konsen, ngaji ngepoin, nggak selesai kan ya. Tapi kalau udah nikah nggak perlu lagi ngepoin yang lain. Paling ngepoin mantan. Udah jadi apa sekarang gitu. Nggak boleh ya. Ini yang kedua, tingkatkan kapasitas. Yang ketiga, ini yang penting banget nih. Ada wasilah. Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan kebaikan kepada hambanya itu pakai wasilah.
Kadang bisa langsung, kadang lewat wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Salah satu wasilah yang paling sering Allah turunkan kebaikan lewatnya adalah orang tua. Makanya hadisnya ridho Allah ada bersama ridho orang tua. Artinya Allah mau ngasih kebaikan, keridhaan itu lewat orang tua. Tanya orang tuanya dulu, ridho enggak nih? Orang tuanya berkenan enggak? Orang tuanya merestui enggak? Orang tuanya puas enggak dengan bakti anaknya? Sehingga kalau kita pengen lebih banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka carilah wasilah. Salah satu wasilah itu adalah orang tua kita. Berbuat baik. Mungkin kalau kita belum dikasih jodoh sekarang, Allah masih nyuruh kita untuk lebih banyak berbuat baik pada orang tua. Karena setelah nikah pasti akan beda statusnya. Pasti. Kalau kadang kita menemukan pasangan yang siap dengan kondisi orang tua kita, kadang tidak siap. Itu jadi polemik baru. Atau setidaknya sama-sama siap, cuma kondisinya yang tidak siap. Karena dengan masih merintis, sehingga kita nggak bisa lagi banyak ngasih ke orang tua kita. Karena juga ada tanggung jawab keluarga. Belum lagi kalau harus keluar kota, karena mungkin tugas pasangan kita di luar kota, pindah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi nanti kalau kita punya anak. Dan sekarang banyak orang ketika punya anak, ibu mertuanya atau orang tuanya menjadi orang tua asuh bagi anaknya atau bagi cucu orang ini. Ini yang terjadi sekarang. Sehingga sebelum kita dikasih anugerah jodoh, maka orang tua kita dulu yang kita coba all out, habis-habisan berbakti pada orang tua. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni? Kenapa doa dia nggak ditolak oleh Allah? Karena dia nggak pernah menolak panggilan ibunya. Uwais, ya ma, langsung. Nggak lama-lama, Uwais, Uwais, mana sih? Nggak lama-lama kayak gitu. Uwais langsung, ya ma, langsung datang, buru-buru. Bahkan dia mau ketemu Nabi aja nggak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tega ninggalin ibunya sendiri. Padahal pengen ketemu Nabi. Seandainya Uwais ketemu Nabi, pasti Uwais sudah jadi golongan sahabat. Tapi berhubung nggak bisa ketemu Nabi, walaupun hidup sezaman dengan Nabi, namanya bukan sahabat tapi tabi'in. Dan keutamaannya walaupun nggak ketemu Nabi, Nabi kenal dengan dia. Sampai menyebutkan khairut tabi'in Uwais. Sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais. Dan menyebutkan ciri-cirinya termasuk penyakit yang ada di perutnya. Ini menunjukkan bahwa mulia sekali anak yang berbakti kepada orang tua. Apapun urusannya akan sukses. Jodoh, pekerjaan, pendidikan, semuanya. Dan yang paling penting bahagia. Karena doa ayah dan ibu itu adalah kayak mantra dalam kehidupan kita. Benar-benar akan membahagiakan kehidupan kita dengan seizin Allah. Kalau nggak ada orang tua, maka carilah wasilah orang-orang yang disayangi oleh orang tua kita. Keluarganya, paman kita dan seterusnya. Atau wasilah yang lain orang soleh. Sering-sering berkunjung ke orang soleh. Orang soleh tidak harus selalu ulama. Karena ada ulama yang soleh, kadang ada juga yang bukan ulama tapi soleh. Kita lihat secara zahir, ini orang soleh, melihatnya dari mana? Dia orangnya ada asarus sujud, gitu ya. Ya, di jidatnya itu ada asarus sujud. Makanya kenapa saya selalu pakai kupluk? Saya tidak mau riya, menutupi asarus sujud. Gak ada. Jadi ada asarus sujud, oh berarti ini rajin tahajud nih. Atau kelihatan orangnya tawadu, tetapi semua orang tahu bahwa dia itu orang soleh. Datang ke dia, akhi, doain saya ya. Saya pengen nikah. Oh ya, udah ada calon? Belum? Ya udah saya doain. Ya Allah beri dia calon. Sebelum nih nikah calon dulu. Ya Allah beri dia calon. Ya Allah mudahkan urusan dia. Ya Allah perkenalkan. Baru gitu ujung-ujungnya baru teringat saya punya adik kata dia. Dia hafizah, belajarnya di Madinah dan sekarang mau pulang. Dia tapi nggak mau nyari-nyari orang yang Madinah atau Mesir. Pengennya yang di Indonesia biar sama-sama ada akhirat ada dunia katanya. Kayaknya kamu cocok dengan adik saya. Oh ya udah kenalin aja. Ujungnya pasti kenalin pakai cadar. Wah takut kenapa? Saya belum siap hatinya. Saya masih belum terlalu soleh. Justru kita cari yang kayak kamu yang merasa tidak soleh tapi udah soleh. Paksa aja ujung. Ini ujung-ujungnya kenapa maksa ya Pak? Akhirnya marahnya paksain. Padahal kita nolak secara halus. Mungkin gak ngeklik atau apa. Nolaknya secara halus. Intinya ada aja jalan. Cari orang soleh, minta doa dari orang soleh. Kayak dulu sepupu saya tuh ada yang pas mau ikut tes pegawai negeri, datang ke kiai-kiai. Pak Yai, saya mau ikut PNS. Oh, bagus gitu katanya. Terus minta didoakan ya Pak Yai. Boleh. Ya udah, saya doakan. Ntar dulu Pak Yai, ambil apa? Pulpen. Tolong doakan pulpen saya biar nanti nulisnya lancar kata dia. Jadi dia bukan minta doa dirinya, pulpennya disuruh doain. Jadi kasih pulpen.
udah kasih pulpen. Kiainya pun ada ternyata seorang ustadz, mungkin gak mau ngecewain dia ya, didoain. Gitu ya. Ini pulpen udah saya doakan. Ternyata nilainya paling jelek di antara yang ikut ujian. Wah, ini ternyata pulpennya nggak benar nih. Udah, atau mungkin dia ternyata pas berangkatnya salah ngambil pulpen. Kan pulpennya banyak tuh di tempat pulpen. Ngambil yang belum didoain. Intinya minta doa orang soleh. Dan itu ngaruh banget. Saya sering kali kalau ketemu orang soleh minta doa dan minta nasihat. Dua tuh, doa dan nasihat. Nasihat mah bukan teori, tetapi sesuatu yang hasil pengalaman dia. Kalau ketemu orang yang rajin tahajud, saya minta nasihat. Gimana ya biar saya bisa rajin tahajud. Ketemu yang rajin tilawah, gimana ya saya bisa rajin tilawah. Kayak gitu tuh sama orang soleh. Karena orang soleh, auliaullah, wali-wali Allah di muka bumi. Dan lewat mereka Allah menurunkan banyak kebaikan. Kalau Allah mau menurunkan kebaikan itu, kalau nggak lewat orang soleh, maka lewat hamba-hambanya yang lain. Seperti makhluk hidup, seperti hewan, seperti tumbuhan. Lewat mereka Allah turunkan rahmat. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Makanya berbuat baiklah kepada orang soleh, dekati orang soleh, minta doa orang soleh. 3 tadi tuh, niatkan karena Allah, kemudian tingkatkan kapasitas kita, dan yang ketiga adalah cobalah mencari wasilah, yaitu dengan cara minta doa dari orang tua atau orang soleh. Dan tawasul ini tawasul yang masyru', yang boleh. Yang mungkin masih diperdebatkan itu tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, dan saya tidak mau membahas fikih ikhtilaf. Cuman kalau yang masih hidup nggak ada ikhtilaf. Semua orang, semua ulama sepakat boleh meminta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Kalau udah meninggal tergantung mazhab masing-masing. Itu teman-teman. Dan saya doakan juga, walaupun saya bukan orang soleh, tapi masih belajar, supaya teman-teman semuanya yang sudah punya niat menikah segera bisa dipertemukan dengan calon pasangan hidupnya. Dan yang sudah menikah dikaruniai anak, kemudian orang tua yang hadir di sini nikahkan anak-anaknya, karena sesungguhnya fitnah di akhir zaman itu gara-gara telat menikah. Salah satu di antara perintah Nabi itu kepada orang tua adalah menikahkan anaknya jika ada yang datang melamar dan orang itu orang yang baik akhlaknya. Tapi nggak bilang baik agamanya, tapi baik akhlaknya. Karena orang kalau akhlaknya baik, insya Allah agama mudah untuk diajari. Tapi kalau akhlaknya buruk susah. Makanya kalau akhlaknya baik, jujur, orangnya kayaknya muti, orangnya kayaknya gampang untuk dibentuk. Walaupun agamanya pas-pasan, baca Iqra juga belum bisa, gak masalah, nanti juga akan belajar. Justru lebih seru belajar bareng-bareng. Yuk kita ke tarkib, begitu suami istri belajar tahsin, suami istri belajar tahfiz, suami istri ikut taklim, kan seru ya. Suami istri ikut acara wedding temennya gitu kan. Ini ingat masa lalu ketika dia akad 10 kali gak beres-beres gitu. Tidak sah kata saksi. Akad lagi, gimana saksi? Belum. Akad lagi, ternyata saksinya adalah mantan, makanya nggak sah. Nggak sah aja ya. Makanya hati-hati mencari saksi. Jangan sampai saksinya itu mantan yang belum move on. Pasti nggak sah. Ini ujung-ujungnya kenapa maksa ya Pak? Akhirnya marah ya. Paksain, padahal kita nolak secara halus, mungkin gak ngeklik atau apa, nolaknya secara halus. Intinya ada aja jalan, cari orang soleh, minta doa dari orang soleh. Kayak dulu sepupu saya tuh ada yang pas mau ikut tes pegawai negeri, datang ke kiai-kiai, Pak Yai, saya mau ikut PNS. Oh bagus gitu katanya. Terus minta didoakan ya Pak Yai, boleh. Yaudah saya doakan, ntar dulu Pak Yai. Ambil apa? Pulpen. Tolong doakan pulpen saya biar nanti nulisnya lancar kata dia. Jadi dia bukan minta doa dirinya, pulpennya disuruh doain. Jadi kasih pulpen. Udah kasih pulpen. Kiainya pun ada ternyata seorang ustadz, mungkin gak mau ngecewain dia ya, didoain. Gitu ya. Ini pulpen udah saya doakan. Ternyata nilainya paling jelek di antara yang ikut ujian. Wah, ini ternyata pulpennya nggak benar nih. Udah, atau mungkin dia ternyata pas berangkatnya salah ngambil pulpen. Kan pulpennya banyak tuh di tempat pulpen. Ngambil yang belum didoain. Intinya minta doa orang soleh. Dan itu ngaruh banget. Saya sering kali kalau ketemu orang soleh minta doa dan minta nasihat. 2 tuh, doa dan nasihat. Nasihat mah bukan teori, tetapi sesuatu yang hasil pengalaman dia.
Kalau ketemu orang yang rajin tahajud, saya minta nasihat. Gimana ya biar saya bisa rajin tahajud? Ketemu yang rajin tilawah, gimana ya saya bisa rajin tilawah? Kayak gitu tuh sama orang saleh. Karena orang soleh, auliaullah, wali-wali Allah di muka bumi, dan lewat mereka Allah menurunkan banyak kebaikan. Kalau Allah mau menurunkan kebaikan itu, kalau nggak lewat orang soleh, maka lewat hamba-hambanya yang lain, seperti makhluk hidup, seperti hewan, seperti tumbuhan. Lewat mereka Allah turunkan rahmat. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Makanya berbuat baiklah kepada orang soleh, dekati orang soleh, minta doa orang soleh. 3 tadi tuh, niatkan karena Allah, kemudian tingkatkan kapasitas kita, dan yang ketiga adalah cobalah mencari wasilah, yaitu dengan cara minta doa dari orang tua atau orang soleh. Dan tawasul ini tawasul yang masyru', yang boleh. Yang mungkin masih diperdebatkan itu tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, dan saya tidak mau membahas fikih ikhtilaf. Cuman kalau yang masih hidup nggak ada ikhtilaf. Semua ulama sepakat boleh meminta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Kalau udah meninggal tergantung mazhab masing-masing. Itu teman-teman. Dan saya doakan juga, walaupun saya bukan orang soleh tapi masih belajar, supaya teman-teman semuanya yang sudah punya niat menikah segera bisa dipertemukan dengan calon pasangan hidupnya. Dan yang sudah menikah dikaruniai anak, kemudian orang tua yang hadir di sini nikahkan anak-anaknya, karena sesungguhnya fitnah di akhir zaman itu gara-gara telat menikah. Salah satu di antara perintah Nabi itu kepada orang tua adalah menikahkan anaknya jika ada yang datang melamar dan orang itu orang yang baik akhlaknya. Tapi nggak bilang baik agamanya, tapi baik akhlaknya. Karena orang kalau akhlaknya baik, insya Allah agama mudah untuk diajari. Tapi kalau akhlaknya buruk susah. Makanya kalau akhlaknya baik, jujur, orangnya kayaknya muti, orangnya kayaknya gampang untuk dibentuk. Walaupun agamanya pas-pasan, baca Iqra juga belum bisa, gak masalah, nanti juga akan belajar. Justru lebih seru belajar bareng-bareng. Yuk kita ke tarkib, begitu suami istri belajar tahsin, suami istri belajar tahfiz, suami istri ikut taklim, kan seru ya. Suami istri ikut acara wedding temennya gitu kan. Ini ingat masa lalu ketika dia akad 10 kali gak beres-beres gitu. Tidak sah kata saksi. Akad lagi, gimana saksi? Belum. Akad lagi, ternyata saksinya adalah mantan, makanya nggak sah. Biasa aja ya. Makanya hati-hati mencari saksi. Jangan sampai saksinya itu mantan yang belum move on, pasti nggak sah. Gampang untuk dibentuk. Walaupun agamanya pas-pasan, baca Iqra juga belum bisa, gak masalah, nanti juga akan belajar. Justru lebih seru belajar bareng-bareng. Yuk kita ke tarkib, begitu suami istri belajar tahsin, suami istri belajar tahfiz, suami istri ikut taklim, kan seru ya. Suami istri ikut acara wedding temennya gitu kan. Ini ingat masa lalu ketika dia akad 10 kali gak beres-beres gitu. Tidak sah kata saksi. Akad lagi, gimana saksi? Belum. Akad lagi, ternyata saksinya adalah mantan, makanya nggak sah. Biasa aja ya. Makanya hati-hati mencari saksi. Jangan sampai saksinya itu mantan yang belum move on, pasti nggak sah. Saksi, jangan sampai saksinya itu mantan yang belum move on, pasti.